yang diwahyukan. Pengkajian mengagungkan ayat. Tanggal 16 Januari tahun 2022. Ketika orang bodoh mencari Allah. Di mana terbacanya Quran Surat An-Najm 53 ayat 4, di bawah ini lalu teringat dengan impian dulu kalimat Tauhid sebelum diturunkan ke bumi sepertinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan perintah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan yang disampaikan kepada para nabi-nabinya yang akan diturunkan. Pengkajian ini hamba disesuaikan dengan tafsir Al-Quran ternyata sungguh benar-benar apapun baik dari mimpi maupun dalam kajian diri semuanya ada di dalam Al-Quran yang agung atas kebenarannya wahyu yang diwahyukan kepada alam semesta ya Alhamdulillah semua yang hamba kaji tidak meleset dari ayat-ayat Al-Quran amin ya robbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm 53 ayat 4. Wahyu adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada para nabi yang bakal diturunkan ke bumi. Itu suatu perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan keperluan makhluk hidup tanpa pandang agama hingga akhir zaman tentang yang diperlukan untuk terutama manusia dari keturunan Nabi Adam alaihi wasallam sebagai tanda tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keperluan hidupnya. Ketika keturunan yang turun-temurun dari keluarga Nabi Adam alaihi wasallam dengan Hawa itu banyak kurang mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga terbentuk suatu agama dari mulai agama animisme, Hindu, Buddha, Kristen ini masih tidak mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa dan tidak ada yang menyamai seperti makhluk yang diciptakan apalagi Tuhannya tidak terlihat ini yang menjadi tidak percaya sama sekali. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bakal menjadi pemimpin di akhir zaman yaitu Ahmad yang mana ketika terbentuknya agama Islam ini adalah agama waktu perintah sujud untuk sholat mempertanggungjawabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya yang akan dipimpin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mana dari zamannya Nabi Adam alaihi salam umatnya tidak diberikan petunjuk cara sembahyang atau sholat dan sujud serta diwajibkan mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja Nabi Adam alaihi salam memerintahkan kepada umatnya untuk sujud kepada yang menciptakan kalian. Makanya setiap umat para nabi dari mulai Nabi Adam alaihi salam itu sholatnya berlainan sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dibekali sebagaimana ayat tersebut di atas maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerapkan sholat seperti sekarang ini karena jasad kita ini asal usulnya dia cahaya di atas cahaya yang menjadi satu, di mana menciptakan bahwa jasad Nabi Adam alaihi salam hingga akhir zaman bahkan seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai tanda kalimat tauhid. Untuk jasadnya manusia dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini adalah semuanya agar tunduk kepada yang menciptakan dengan bahannya yang terbuat dari bahan tumbuh-tumbuhan ini pun yang ikut sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ikut sebagai makmumnya jasad yang menjalani ibadah sholat di mana bahwa semua yang diciptakan itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala roh, dan roh itu tidak mati jadi seluruh tumbuhan yang dimakan itu melihat dan bersyukur ketika dimakan oleh manusia dengan mengucapkan Allahumma barik lana fima rozaqna wa qina azabannar semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jasad dari mulai dari rambut hingga ke jari kaki itu tidak boleh disanggah di mana letaknya di jasad sebelah kanan yang disampaikan kepada jasad sebelah kiri yang akan dilakukannya atau dikerjakan dengan gerakan oleh persendian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat di bawah ini adalah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilanjutkan disampaikan kepada sahabatnya yaitu para wali-walinya yang setia mendengarkan dan menyampaikan firman-firman Allah untuk disiarkan kepada umat yang ingin selamat dari peringatan ancaman atau ajab Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Al-Quran itu adalah petunjuk yang perlu dipedomani atas kebenarannya.
Perlu disadari bahwa kita manusia ini adalah roh ciptaannya yang perlu diuji keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika waktu dilahirkan yang tidak dibebani agama. Hanya saja ketika akan lahir bahwa yang menciptakan aku, roh, harus berjanji yang menciptakan itu, Allah. Lalu roh menyatakan, Allah, maka jadilah manusia hingga sekarang dan perlu tahu bahwa ayat di bawah ini adalah Quran Surat At-Tawir ayat 19 yang artinya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril. Jadi kalau tidak meyakini Al-Quran maka alamat di dunia dan di akhirat akan sengsara. Semua yang diceritakan itu adalah pecahan pengkajian orang bodoh mencari Allah, bahkan cerita yang asal perpaduan antara mimpi dengan kisah kejadian yang waktu sholat Jumat di mana kebiasaan sambil mendengar khutbahnya imam saya selalu menyatukan kedua telapak tangan antara kanan dan kiri lalu diteruskan hingga ke sikut kanan dan kiri. Tidak lama itu ada suara, itulah suatu tanda-tanda yang syahadat yang kamu selalu diperhatikan pada Quran Surat As-Sariyat 51 ayat 20-21. Jadi bila ingin lebih luas lagi pengkajian itu ada pada buku pengkajian orang bodoh mencari Allah, maka rahasia alam semesta akan terlihat tanda-tanda dua kalimat syahadat.